Pada pertemuan di video kali ini saya ingin membahas sekilas tentang omset penjualan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan omset penjualan? Yang jelas di sini berhubungan dengan kegiatan seorang penjual. Nah, penjual di dalam melakukan kegiatannya yang jelas mesti ada hasil yang akan diperoleh. Jadi sejumlah uang berapapun yang diperoleh oleh penjual, itulah yang dinamakan dengan omset penjualan. Karena sekalian, berkaitan dengan omset penjualan yang jelas di sini juga bisa dikaitkan dengan tugas proyek yang diberikan kepada Anda untuk bisa ditindaklanjuti hingga akhir di semester genap ini. Ya, nah berhubungan dengan itu, maka mungkin sedikit saya berikan gambaran ataupun saya berikan wawasan mengenai omset penjualan. Berapa sih sebenarnya di dalam proyek itu yang harus dicapai oleh seorang siswa yang memiliki kompetensi yang sudah berada di kelas 12 ya. Nah, untuk siswa yang berada di kelas 12 paling tidak Anda bisa mengukur sejauh mana atau seberapa sih omset yang layak untuk bisa dicapai oleh seorang siswa yang berada di bangku atau di tingkat atau di kelas 12 ya. Tentunya di sini sekolah memang tidak memberikan batasan di dalam seberapa Anda menjual. Ya, cuman marilah kita introspeksi lagi, kira-kira pantasnya berapa ya untuk bisa menjual produk dengan posisi kita sudah berada di kelas 3. Ya, jadi memang tidak ada batasan. Misalnya Anda pun nggak menjual ya nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau itu nanti di skor, memang skornya rendah gitu ya. Nah, seberapa supaya tidak bisa memperoleh skor rendah, supaya nilai Anda itu bisa tinggi atau skornya itu bisa tinggi? Silahkan upayakan semaksimal mungkin. Ya, upayakan semaksimal mungkin. Mungkin Anda bisa memulai dari mendekati pelanggan atau calon konsumen Anda minimal dari keluarga Anda sendiri, minimal itu ya. Kemudian tetangga yang di depan rumah, tetangga yang berada di kiri rumah, yang berada di kanan rumah, dan yang berada di belakang rumah. Sudah ada berapa keluarga itu tadi ya? Ada 5 keluarga. Nah, coba kalau misalnya kita buat rata-rata saja, satu keluarga itu ini misal ya, jadi bukan harus sekian, itu enggak, ini hanya misal, saya contohkan saja. Misalnya satu keluarga itu belanja sampai 50.000 per minggu ya. 50.000 itu kira-kira apa? Nah, Anda bisa memvariasikan yang minggu ini kita kira-kira menjual apa ya, yang ditawarkan apa, cari promo-promo yang mungkin bisa diperoleh di Karisma ya, cari promo-promo produk yang sekiranya bisa ditawarkan ya. Minggu depan apalagi, jadi tidak harus tetap itu saja, jadi bisa bervariasi ya, gonta-ganti boleh. Artinya bagaimana upaya kita supaya kita itu bisa belajar ya, berkomunikasi, belajar dengan ketemu dengan konsumen ya, dengan calon pelanggan, walaupun itu minimal orang tua kita sudah belajar berkomunikasi, belajar untuk melakukan kata-kata promosi yang bersifat persuasif itu ya. Di video saya kemarin sudah saya bahas tentang promosi, bagaimana itu kalimat-kalimat promosi supaya si pelanggan itu bisa dengan enak mengikuti apa yang kita jelaskan ya. Jadi jangan sampai pada saat kita promosi itu membohongi, jangan sampai. Jadi sampaikan informasi-informasi yang memang itu informasi yang benar adanya ya, memang benar adanya. Bahkan kalau bisa informasi itu bisa memberikan manfaat bagi para calon pelanggan ya. Jadi sampaikan informasi itu dengan detail ya, mungkin melalui lisan ataupun juga melalui gambar. Anda bisa memfoto produknya
memfoto program promonya sehingga bisa menyampaikan bahwa ini loh produk yang sebenarnya ada promosi dan relatif harganya murah. Nah itu ya, jadi itu anak-anak sekalian ya, jadi jangan berpikiran berapa sih nilai yang harus kita peroleh, apakah harus berapa, itu terserah, relatif. Yang membuat nilai Anda sendiri, jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal mengevaluasi seberapa sih nilai yang akan Anda peroleh berdasarkan omset yang Anda capai di dalam periode project ini. Saya kira itu yang sedikit bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan memberikan sedikitlah pencerahan. Kalaupun masih ada pertanyaan bisa langsung WA ke saya ya, sehingga langkah Anda bisa benar-benar nyaman gitu ya. Jadi jangan sampai Anda melakukan project itu dengan kondisi yang tidak nyaman atau bahkan tidak rela gitu ya. Memang semuanya itu kita latih ya, kita belajar untuk berprestasi ya. Kebetulan ini projectnya adalah prestasi di dalam meraih omset itu tadi ya. Jadi perayaan omset tidak ada target, terserah siswa mau nilai berapa, nanti kita akan membuatkan konversi nilai dari omset yang sudah pernah Anda capai selama satu periode project ya. Mungkin itu, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan kepada kami, mungkin bisa melalui Bu Salami, mungkin ke Bu Sri Lestari ataupun kepada saya ya. Itu ya, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan.